Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, perkenalin aku Zafira. Di sini aku itu mau sharing ke kalian tentang wakaf. Jadi nama kelas itu kelas Sawatun, artinya itu kelas sharing wakaf in 10 minutes atau sharing wakaf dalam waktu 10 menit. Aku mau mulai di sini sama satu pertanyaan. Pertama, kalian udah pernah dengar belum tentang kata wakaf? Ada yang udah pernah tahu belum? Pernah apa? Sekolah. Oh, di sekolah ya pernah dengar. Pernah belajar berarti ya. Oh, oke. Terus menurut kalian itu wakaf penting atau enggak sih? Penting. Kenapa penting kira-kira? Karena ada yang Karena ajaran agama ya. Terus pertanyaan selanjutnya nih ya, kalau misalnya wakaf itu penting, di sini ada yang udah pernah berwakaf atau belum? Belum ya, karena masih kecil waktu masih pasti. Terus selain karena masih kecil, kira-kira karena apa? Karena belum iya sama aja tuh. Ya udah, terus jadi di sini makanya aku tuh mau sharing ke kalian karena kan sebenarnya materi wakaf ini kan penting gitu ya, merupakan salah satu ajaran agama yang tadi kalian sebutin. Nah, aku mau mulai dari penjelasan kalau di Indonesia ini mayoritas umat muslim belum pernah berwakaf karena mereka itu menganggapnya wakaf itu kalau misalnya kita punya uang yang lebih. Jadi kayak kalau misalnya kita udah kaya baru kita boleh atau mau berwakaf gitu, karena anggapannya tuh wakaf itu mahal, soalnya biasanya wakaf itu gedung, terus tanah, terus bangunan, masjid atau makam kayak gitu ya. Nah, jadi asumsi yang tadi itu namanya wakaf klasik atau yang sering-sering disebut itu 3M. 3M itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum pernah dengar ya? Ya, jadi 3M itu wakaf masjid, madrasah, wakaf sekolah, sama makam yang tadi aku sebutin. Terus sebenarnya ada nggak sih solusi buat berwakaf tanpa harus nunggu kita kaya atau mampu? Ada. Solusinya itu yaitu namanya wakaf uang. Jadi wakaf uang ini dikeluarin sama MUI. Jadi MUI itu ngeluarin fatwa tentang wakaf uang, di mana wakaf uang ini adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok orang, lembaga atau hukum yang itu kita wakaf. Tapi wakaf itu kayak uang, bukan yang kita harus ngewakafin bangunan atau langsung tanah, kan itu mahal ya. Nah, kalau wakaf uang ini jadi solusi kalau misalnya kita memang belum mampu atau belum kaya gitu ya, tapi mau wakaf gitu. Nah, di sini juga wakaf uang itu termasuk surat-surat berharga. Terus wakaf uang ini hukumnya boleh atau jawaz ya. Nah, terus wakaf uang ini harus disalurin lewat lembaga keuangan syariah atau disalurinnya itu harus secara syar'i gitu. Terus bakal uang ini nilai pokoknya nanti tuh dijamin gitu. Nah, ada juga di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16, harta benda yang dapat diwakafkan itu ada dua. Yang pertama ada benda bergerak sama benda tidak bergerak. Kalau contoh benda tidak bergerak itu, kalau yang tidak bergerak itu kan kayak yang diem kan. Nah, itu contohnya rumah, itu kan tidak bergerak ya, rumah, tanah atau bangunan kayak gitu. Nah, kalau benda yang bergerak itu tuh contohnya uang. Kenapa uang? Soalnya kita tuh pakai uang sehari-hari buat kebutuhan kan, buat dibelanjain, buat dibelanja itu berarti kan ditukar kan sama barang yang kita namanya benda tidak bergerak. Atau
wakaf yang sudah bilang tadi ya, uang, ada juga uang, ada juga logam mulia, kendaraan juga, terus hak sewa, hak kekayaan intelektual gitu. Nah, eh, jadi aku mau kasih tahu di sini tuh wakaf uang merupakan solusi bagi siapapun, karena sudah sah secara agama dan juga hukum negara gitu. Lalu gimana sih caranya kalau misalnya kita pengen wakaf uang gitu ya? Pasti kalian bertanya-tanya kan apa sih wakaf uang gitu kan? Gimana caranya kan? Nah, caranya itu kita wakaf kalau misalnya di yang sekarang aku lagi belajar itu, kalau wakaf uang itu aku lewat namanya ada wkfasamal.id. Itu kayak ada namanya apa namanya program gitu, project yang disediain buat kita kalau misalnya mau berwakaf gitu ya. Nah terus ada di sini kalau misalnya kita wakaf tuh nanti kita bakalan dapat benefit, yaitu pertama dapat sertifikat wakaf uang. Terus kalau wakaf itu kan pahalanya ngalir terus ya, jadi nanti kalau misalnya amit-amit kita udah meninggal gitu, yang pahalanya itu bakalan ngalir, namanya amal jariah tuh. Nah terus di sini juga hak-hak wakaf itu waktu itu kita ya yang mau berwakaf itu namanya wakif. Itu tuh haknya adalah menentukan nazar wakafnya, lalu menentukan mau alihnya. Mau alihnya tuh kayak misalnya kan kalau kita namanya wakif, kalau mau alih itu yang orang yang disalurkannya gitu, penyalur manfaatnya gitu. Terus kalau misalnya, nah jadi si wakafnya itu nanti dikelola di LKSPU. LKSPU itu lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, dan harus bank syariah ya, nggak boleh bank yang kayak konvensional yang kayak BNI, BRI itu nggak bisa. Nah terus nanti disimpan sebagai dana abadi, dan digunainnya tuh disalurinnya ke lembaga, ke kegiatan keagamaan, sosial, sama kesehatan atau ekonomi gitu. Terus wakaf ini merupakan amal jariah yang mudah, murah, dan juga sederhana. Mungkin kalau penjelasannya sedikit sih dari aku. Kira-kira dari kalian ada yang mau nanya nggak? Ini penjelasannya udah beres ya tadi sama aku. Nah sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Dari kalian kira-kira ada yang mau ditanyain nggak ke aku? Iya silakan. Bisa gak sih kalau wakaf untuk orang lain? Wakaf buat orang lain bisa. Tentunya kalau wakaf itu paling pertama buat diri sendiri ya. Terus bisa juga buat orang tua, terus buat kakek nenek, buat buyut bisa. Yang udah almarhum atau almarhumah itu lebih diutamain sih biasanya kayak gitu. Jadi jawabannya bisa. Ada yang mau nanya lagi nggak? Silakan. Kalau kita belajar untuk berwakaf, gimana sih caranya? Kalau misalnya kamu niat mau wakaf, jadi wakaf itu kalau sekarang ini ada tiga macam, ada tiga jenis, ada empat, tapi aku mau jelasin tiga dulu. Pertama itu ada wakaf buat wakaf kolektif namanya ya. Yang pertama ada wakaf kolektif, wakaf berjangka, sama abadi. Yang kolektif itu ada wakaf ultimate. Nah yang wakaf kolektif ini paling cocok buat pemula atau yang baru mau coba buat berwakaf buat pertama kali. Kenapa kolektif? Karena kalau kolektif itu kan bareng-bareng ya. Nah nanti tuh jadi kita kan bakal dapat sertifikat wakaf uang kalau misalnya berwakaf ya, yang kolektif itu. Nah nanti tuh si nama kita itu bakalan satu atau terlanjur tergabung sama wakaf yang lain gitu. Nah buat kolektif ini bisa dimulai mulai dari 50.000 gitu, udah bisa yang berwakaf. Caranya gampang. Kalau misalnya kalian ya kan uang jajan kalian berapa nih sehari?
kira-kira? 10.000 ya rata-rata. Nah, kalau misalnya kalian emang niat mau berwakaf, bisa kalian tuh nabung dulu sehari 2.000 misalnya ya. Contohnya tuh misal kalian nabung sehari 2.000 terus sampai sebulan, nanti kan kumpul tuh 60.000, bisa tuh kalian buat berwakaf. Nah, wakafnya tuh paling lewat pasamal.id gitu yang sekarang lagi aku pelajarin kayak gitu. Nanti tuh di situ banyak pilihan-pilihan projectnya, terus nazirnya juga, terus apa namanya, cara buat apa namanya, biasanya kalau misalnya mau bayar itu lewat QRIS atau kalau kalau kalian bisa aku bantu, atau misalnya lewat orang tua kalian, kan kalian nggak mungkin ya punya QRIS, punya nggak, pada punya nggak? Ya, belum ya, iya paling gitu sih. Udah, ada yang mau ditanya lagi? Cukup ya? Ya udah, kalau cukup kita akhirin. Karena udah selesai sesi sharing wakaf uangnya, sharing wakaf inconvenience-nya. Nah, aku punya hadiah buat kalian yang tadi udah berhasil jawab ya. Nih. Iya. Nih. Ini dua. Udah. Nih. Ya mungkin semoga apa yang aku sharing ke kalian ini bermanfaat buat kalian ya tentang wakaf ini, dan semoga semakin menambah pengetahuan kalian tentang wakaf, kalau ternyata wakaf itu penting dan gampang caranya gitu, mudah kalau sekarang. Mungkin tutup aja ya sharing kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.